Ingkang artosipun nggih menika, wahai anakku, sesungguhnya apabila ada sebiji sawi sekalipun yang itu kemudian melekat pada sebuah batu, entah itu kemudian di bawah langit atau di atas bumi, ya'ti bihallah, pasti Allah akan mengilmui atau mengetahui proses daripada tumbuhnya biji sawi yang sangat kecil tadi. Ya, inggih. Karena itu innallaha latifun khabir. Sesungguhnya Allah itu maha latif, yaitu maha lembut, ya kemudian juga maha khabir, yaitu adalah berpengalaman, mengetahui proses ya daripada sesuatu yang bertumbuh. Karena itu ketika kemudian ini mengajarkan dumateng kita sedanten, pilih tiang niku nek ngagesang teng alam donya niku harus waspada. Waspada dumateng dosanipun. Wah, keranten Gusti Allah itu sampun nyumerapi pilih tiang ingkang nglakoni dosa, meskipun niku nggih sampai pada tataran niat sekalipun niku sampun diilmui utawi sampun ya dipirsani kalih Allah Subhanahu wa taala. Lek cara Jawi moho wikan, dadi ngaweruhi senajan lembute kaya ngopo. Nggih, dadi moho wikan niku nggih menika Allah niku tahu dari A sampai Z-nya atau abjadiyahnya. Nggih menika ya proses dari segala sesuatu. Bahkan wallahu alimum bidatis sudur. Bahkan Allah itu tahu apa yang terlintas saja ya di dalam hati anak Adam. Terus getering manah niku mawon sampun kacatet ya dipun mangertos. Nah nggih, jadi getering manah mawon niki sampun kemudian ya diwikani ya. Allah niku maha wikan utawi maha ya khabir tadi atau alim ya, sehingga ketika seseorang itu ya hidup di dunia ini maka dia mempunyai perasaan waskat, pengawasan melekat. Mligine kagem diri sendiri nggih Pak Ustaz. Mligine dumateng ya diri sendiri, keranten tazkiyatun nufus ya, proses untuk kemudian mencari jati diri supaya hati itu menjadi bening, bersih, itu adalah bagaimana kita bisa mencela aib kita sendiri dan tidak mencela aib orang lain. Istilahnya mboten kober nyalahne wong liya, mung nyalahke awake dhewe terus-menerus ngoten. Yang selama ini ternyata kualik nih Pak. Ketika tiang niku ya nyalahne tiang lintu, inziqal bi uyubil akhar, ya dia sibuk hanya dengan aib atau uyubnya yaitu orang-orang lain, maka dia akan kemudian hatinya bukan bening tapi malah budak. Ora kober nintingi api eleke sing dilakoni dhewe. Nggih, jadi ketika dosa gitu semakin bertambah karena pegel, dendam, tidak enak hati dan sebagainya. Karena saya menika wonten nggih thariqah tertentu yang itu berusaha membersihkan hati itu dengan cara 3 metode. Nggih. Ya 3 metode niku nggih menika. Pertama adalah takhalli. Takhalli itu adalah membersihkan seluruh anasirus sayyi'ah, yaitu unsur-unsur yang buruk. Yaitu adalah anasirul fasidah, yaitu unsur-unsur yang merusak. Jadi unsur yang merusak itu apa? Pegel, nesu, tamak, loba, medit, ya. Hasad ya, kemudian rughbatut fid dunya, yaitu ambisinya terhadap dunia terlalu berlebihan. Lainlah yang nanti akan membuat seseorang itu ya senantiasa berada di dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia ngrusiki terus-menerus, namanya prosesipun nggih menika takhalli. Setelah takhalli kemudian baru tahalli. Tahalli itu kalau sudah resik, bersih, bening, baru kemudian diisi dengan akhlak-akhlak yang terpuji. Jujur, sabar, syukur, ya ikhlas dan sebagainya. Kalau kemudian dihiasi dengan perhiasan hati yang bersih, maka kita bisa tajalli, yaitu kita merasakan pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala. Nggih, cara-cara toh jali nggih, pengawasan. Nah nggih, toh jali itu dalam bahasa Arabnya tajalli. Oh nggih, wonten teng wayang wahyu toh jali abadi. Dadi lek ngawasi ora ana mendane ngoten. Ya nggih, tadi toh jali abadi ki sami ya, naminipun muraqabatullah atau ma'iyatullah. Nggih. Ya biasanya Cak Nun atau MH Ainun Najib itu kan ngajine naminipun ma'iyahan. Ma'iyahan. Ya ma'iyahan itu adalah supaya kita bisa ma'iyatullah, ya berada di dalam kebersamaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang itu merasa diawasi karena dia merasa bahwa sekecil apapun
unsur yang dia lakukan dari perbuatan dosa atau keburukan Nggih. pasti ya dipirsani oleh Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan dumateng kahanan ingkang kados mekaten menika Pak Ustaz sing perlu kita tingkatkan nggih. Yakin nek awake dhewe iki sak polah tingkahe sing kumelip yang donya sing gegeter nang ati wis dipirsani niku sing perlu dikuatkan pada diri kita niku Pak Ustaz. Nggih, kalau ini kemudian mboten saged ya, istilah pun diperjuangkan, dimujahadahi. Nggih. Berarti yang kalau wau badhe mlebet ya dumateng keadaan kalut mengke. Nggih. Kraton sing menika pernah ya Luqman Al-Hakim niku maringi wejangan dumateng yoganipun. Oh nggih. Yaitu ini di asar ya. Asar itu adalah di riwayat-riwayat yang lain, bukan nggih. di Quran ini ya. Oh ngaten nggih. Di mana beliau mengatakan ya bunaya wahai anakku, inna dunya sesungguhnya dunia itu adalah bahar. Bahar itu apa? Lautan. Nggih. Ya, karena dia lautan yang amik, yang dalam sekali. Karena itu kamu harus hati-hati. Ya, maka persiapkan ya kapalmu itu dengan apa? Yaitu dengan iman. Ya. Jadi kapalnya itu adalah iman. Nggih. Layarnya itu adalah tawakal. Wal udah itu adalah bekalipun Nggih. inggih menika takwa. Fatazawwadu fa inna khairaz zat at-taqwa. Berbekalah jenengan, sebaik-baiknya bekal itu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngaten. Jadi ini sama juga inggih wasiat Rasul dumateng Abu Dzar Al-Ghifari. Oh nggih. Ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, jadi di safinata fa innal bahra amiq. Wahai Abu Dzar, jadi di safinata. Ya, senantiasalah ya, perbaharuilah ya kapalmu. Ya fa innal bahra amiq, sesungguhnya lautan itu adalah dalam sekali. Nah ini. Jadi hidup itu seperti gelombang lautan. Diombang-ambingkan, kadang-kadang anginnya juga tidak tentu arah. Kadang-kadang langitnya nggih mendung ya. Ya, kalau ketika sudah mendung itu biasanya pun ya kompasipun, bintangipun angel. Sehingga arahipun error bisa sakit tersesat mungkin. Nggih. Nah, ini ketika kemudian menghadapi keadaan yang tidak tentu, maka seseorang itu ketika kemudian memperbaharui kapalnya kuat, maka tidak akan gampang tenggelam. Ya, tidak juga gampang kehilangan kiblat, kehilangan arah gitu. Kehilangan arah meskipun dia harus terapung-apung di dalam ketidakpastian, ya, tapi dia karena baguh kekuatan kayu kapalnya, ya kekuatan kayu imannya, insya Allah dia akan tetap bisa bertahan sampai kemudian fajar itu menyingsing.